Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Statistika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang distribusi sampling. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami yaitu ada Khidmatus Sabilah, Lulu Malia Lutfia, dan saya Ziyad Sakif Nyamaludin. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perantar distribusi sampling. Yang pertama, distribusi populasi. Ini adalah cakupan yang paling luas. Distribusi ini mencakup seluruh nilai yang ada dalam populasi secara lengkap tanpa terkecuali. Ciri khasnya adalah penggunaan parameter tetap yaitu rata-rata populasi, mu, dan simpanan baku populasi atau sigma. Yang kedua ada distribusi sampel. Ini adalah data yang benar-benar kita pegang atau kita ambil dari lapangan. Isinya adalah nilai-nilai dari suatu kelompok sampel tunggal yang kita pilih dari sebuah populasi. Nah, hasil pengukurannya disebut sebagai statistik, seperti rata-rata sampel X bar dan simpanan baku sampel S. Berikutnya distribusi sampling, fokus utama kita. Nah, ini inti dari materi kita hari ini. Distribusi sampling bukanlah distribusi dari nilai individu, melainkan distribusi statistik. Misalnya rata-rata dari semua kemungkinan sampel berukuran N yang diambil dari populasi tersebut. Nah, menariknya, rata-rata dari distribusi sampling ini akan selalu sama dengan rata-rata populasi aslinya. Kita ke ilustrasi sederhana distribusi sampling. Untuk memudahkan bayangan teman-teman ini, mari kita ilustrasikan sebagai kita untuk melempar dadu. Nah, bayangan kalian melempar 2 buah dadu sekaligus. Lalu catat berapa rata-ratanya. Jangan lakukan itu sekali saja, tapi ulangi proses ini hingga ratusan atau bahkan ribuan kali. Kumpulkan hasil rata-rata dari setiap lemparan tersebut. Jika kita plot ke dalam grafik, maka ia akan membentuk apa yang kita sebut sebagai grafik distribusi sampling. Nah, prinsipnya sederhana. Semakin banyak percobaan atau sampel yang kita ambil, maka semakin jelas distribusi populasi yang terbentuk, yang biasanya akan merupakan kurva lonceng atau disebut distribusi normal. Kita lanjut ke distribusi sampling rata-rata. Nah, jika populasi normal, distribusi sampling juga normal, maka akan membentuk sebuah rumus yaitu X bar sampai N mu sigma kuadrat per N. Nah, itu tuh merupakan asumsi normalis. Jika populasi di awal kita sudah berdistribusi normal, maka distribusi sampling rata-rata juga akan otomatis berdistribusi normal. Nah, itu tadi secara matematisnya ditulisnya sebagai yang tadi yang sudah saya bacakan. Yang kedua, itu nilai rata-rata atau pusat distribusi. Nah, nilai rata-rata dari semua kemungkinan rata-rata sampel akan selalu sama dengan nilai rata-rata populasi aslinya. Jadi mu X sama dengan mu. Gak ada standar error. Ini adalah yang bagian paling krusial, di mana standar error mengukur seberapa besar penyebaran rata-rata sampel di sekitar rata-rata populasi. Rumusnya itu sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Kita lanjut ke teorema limit pusat atau central limit theorem (CLT). Nah, bagaimana jika populasi aslinya itu tidak normal? Misal, datanya sangat miring atau aneh bentuknya. Disinilah keajaiban teorema limit pusat bekerja. Jadi, ada aturan di mana N lebih dari 30. Nah, teorema ini menyatakan bahwa asalkan ukuran sampel kita cukup besar, misalnya N lebih dari 30, lebih dari sama dengan 30, maka distribusi rata-rata sampel tersebut akan mendekati distribusi normal. Tidak peduli apapun bentuk distribusi populasi asalnya. Yang juga signifikan, inilah alasan mengapa distribusi normal sangat sering digunakan dalam penelitian. CLT menjadi fondasi utama yang memungkinkan kita melakukan analisis statistik diferensial pada berbagai jenis data. Selanjutnya ada rumus Z-score untuk rata-rata. Nah, untuk menghitung peluang atau probabilitas dari suatu rata-rata sampel, kita perlu mengubahnya menjadi skor standar atau Z-score. Rumusnya sedikit dimodifikasi dari Z-score biasa karena kita membaginya dengan standar error, bukan standar deviasi populasi tunggal. Rumusnya itu Z X bar
minus mu per sigma per akar kuadrat N. Nah, tujuannya apa? Agar kita dapat menentukan seberapa jauh posisi rata-rata sampel kita dari rata-rata populasi dalam satuan standar deviasi, sehingga kita bisa mencari nilai peluangnya di tabel distribusi normal. Selanjutnya ada koreksi populasi terhingga, finite population correction atau FPC. Nah, ada satu kondisi khusus, jika kita mengambil sampel yang ukurannya cukup besar dibandingkan dengan total populasinya. Biasanya jika N kecil atau N besar itu lebih dari 0,05, kita harus melakukan penyesuaian. Jadi kita perlu mengalihkan standar error dengan faktor koreksi. Jadi rumusnya akar kuadrat N dikurang N per N kurang 1. Logikanya, saat sampel kita mulai mendekati ukuran seluruh populasi, variabilitas atau ketidakpastiannya akan berkurang, sehingga standar errornya harus diperkecil melalui koreksi ini. Jadi bagaimana bagian ini? Itu sesuai dengan aturan dari yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, distribusi sampling proporsi. Nah, apa itu distribusi sampling proporsi? Jika pada materi sebelumnya kita menghitung rata-rata dari banyak sampel, di sini kita menghitung proporsi keberhasilannya aja. Dari semua kemungkinan sampel yang diambil dari populasi. Sebagai contoh, jika kita ingin tahu berapa persen mahasiswa yang suka kopi, kita mengambil banyak sampel kelompok mahasiswa dan melihat proporsi penyuka kopi di setiap kelompok tersebut. Terus parameter pentingnya yang tadi kita mengulang lagi ada standar error dan rumus Z. Selanjutnya, distribusi selisih dua rata-rata. Di sini kita ada min selisih yang dimana px bar 1 dikurangi px bar 2 sama dengan mu 1 dikurangi mu 2. Dan balik lagi kita ada standar error, tapi standar errornya ini sedikit dimodifikasi karena menyesuaikan dengan selisih dua rata-rata tersebut. Jadi rumusnya sama dengan akar kuadrat sigma 21 per N1 ditambah sigma 22 per N2. Dan rumus Z-nya juga sama, sedikit dimodifikasi. Z sama dengan dalam kurung X bar 1 dikurangi X bar 2 minus mu 1 dikurangi mu 2 per standar error. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mungkin kita akan langsung masuk ke latihan soal sama distribusi sampel rata-rata. Nah, diketahui populasi distribusi normal dengan rata-rata itu sama dengan 70 munya. Simpangan bakunya sama dengan 10, sampel acaknya 25. Tentukan peluang rata-rata sampel lebih dari 73. Nah, langkah pertama kita hitung dulu standar errornya. SE sama dengan sigma per akar kuadrat N sama dengan 10 per akar kuadrat 25 sama dengan 10 bagi 25 sama dengan 2. Langkah berikutnya yaitu hitung nilai Z. Z sama dengan X bar per mu, X bar kurang mu per SE. Z sama dengan 73 dikurang 70 per 2. Z sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Nah, langkah ketiga yaitu hitung probabilitas. P X bar lebih dari 73 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 1,5. Berdasarkan tabel distribusi normal, nilai untuk Z kurang dari 15 adalah 0,9332. P dalam kurung Z lebih dari 1,5 sama dengan 1 dikurangi 0,9332 sama dengan 0,0668. Nah, jika dipresentasi hasilnya 6,68%. Kesimpulannya, peluang rata-rata sampel melebihi nilai 73 adalah 6,68%. Artinya apa? Artinya kejadian ini tuh cukup jarang terjadi karena nilai probabilitasnya itu cukup kecil. Yang kedua ada teorema limit pusat. Soalnya, jika sebuah populasi memiliki distribusi yang sangat miring, jika kita mengambil sampel dengan ukurannya N sama dengan 35, apakah distribusi sampling rata akan mendekati normal? Jawabannya ya,
Karena apa? Karena N sama dengan 35 itu lebih dari sama dengan 30. Maka berdasarkan teorema limit pusat, distribusi sampling rata-rata akan mendekati distribusi normal meskipun populasi aslinya itu tidak normal. Kita lanjut ke latihan soal ketiga, yaitu distribusi proporsi. Jadi diketahui mahasiswa itu 60% menyukai kopi. Nah, jika diambil sampel secara acak, N-nya sama dengan 50, mahasiswa hitung peluang proporsi sampel yang menyukai kopi lebih dari 65%. Nah, langkah pertama kita cek dulu nih syarat distribusi normal. N kali P sama dengan 50 dikali 0,60. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 30. Nah, itu sudah lebih dari 5. Selanjutnya N dikali 1 kurang P sama dengan 50 dikali 0,40 sama dengan 20. Nah, itu juga lebih dari 5. Syaratnya terpenuhi, jadi bisa pakai distribusi normal. Langkah selanjutnya, hitung standar error SE-nya. SE sama dengan akar kuadrat P kali 1 kurang P per N. SE sama dengan akar kuadrat 0,60 dikali 0,40 per 50 sama dengan akar kuadrat 0,24 dibagi 50 sama dengan akar kuadrat 0,0048 sama dengan 0,069. Selanjutnya kita hitung nilai Z-nya. Z sama dengan P bar dikurangi P per SE. 0,65 dikurangi 0,60 per 0,069 sama dengan 0,05 per 0,069 dibulatkan menjadi 0,72. Hitung probabilitas. Nah, P dalam kurung P lebih dari 0,65 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari 0,72. Nah, dari tabel normal ini nilai untuk Z kurang dari 0,72 adalah 0,7642. P dalam kurung Z lebih dari 0,72 sama dengan 1 dikurangi 0,7642 sama dengan 0,2358. Dan jika dipresentasi hasilnya 23,58%. Kesimpulannya, peluang bahwa proporsi sampel yang menyukai kopi melebihi 65% adalah 23,58%. Artinya kejadian ini itu tidak terlalu jarang terjadi ya, karena sedang-sedang lah, karena peluangnya masih cukup besar. Selanjutnya selisih dua rata-rata. Nah, langsung saja ya, diketahui jurusan A itu punya sama dengan 75 sigma sama dengan 8,n sama dengan 40. Jurusan B mu 2 nya itu sama dengan 72, sigma 2 nya itu 10 dan n 2 nya itu 35. Yang ditanya itu apa? Nilai Z selisih rata-rata. Nah, kita lanjut ke menghitung selisih errornya. Itu akar kuadrat dalam kurung sigma 2 per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan akar kuadrat dalam kurung 8 kuadrat per 40 ditambah 10 kuadrat per 35. SE sama dengan 64 akar kuadrat 64 per 40 ditambah 100 per 35. SE sama dengan akar kuadrat 1,6 ditambah 2,86. SE sama dengan akar kuadrat 4,46 atau dibulatkan jadi 2,11. Maka selanjutnya itu menghitung nilai Z. Z sama dengan mu 1 dikurangi mu 2 per SE sama dengan 75 dikurangi 72 per 2,11 dengan 3 per 2,11, itu hasilnya 1,42. Kesimpulannya, nilai Z untuk selisih rata-rata nilai UAS antara jurusan A dan jurusan B adalah 1,4. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait refleksi dan aplikasi penelitian. Nah, mengapa distribusi sampling itu begitu penting? Sebelum kita menutup, mari kita refleksikan dulu nih satu hal. Nah, dalam kenyataan, kita hampir tidak pernah bisa meneliti seluruh populasi. Misalnya, kita tidak mungkin mewawancari seluruh penduduk Indonesia satu persatu karena itu terlalu banyak ya.
Nah, disinilah distribusi sampling berperan sebagai jembatan. Ia memberikan landasan ilmiah bahwa kita bisa mengambil kesimpulan tentang populasi yang besar hanya dengan memegang data dari sampel yang kecil, asalkan metode pengambilan itu benar. Nah, apakah aplikasinya dalam penelitian itu bisa benar-benar sesuai? Nah, ada 3 contoh utama bagaimana teori yang kita bahas tadi diterapkan dalam dunia profesional. Yang pertama, ada estimasi pendapatan masyarakat. Nah, lembaga survei atau pemerintah itu tidak perlu mendata setiap kepala keluarga untuk tahu rata-rata pendapatan nasional. Dengan distribusi sampling rata-rata, mereka cukup mengambil sampel acak yang representatif melalui standar error. Mereka bisa menentukan seberapa akurat angka rata-rata sampel yang diambil, mencerminkan kondisi asli yang ada di lapangan. Yang kedua, proporsi penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Nah, jika sebuah brand ingin tahu berapa persen mahasiswa yang menggunakan TikTok, mereka menggunakan distribusi sampling proporsi. Dengan rumus yang kita bahas tadi, peneliti bisa memprediksi peluang atau presentasi pengguna dalam skala besar dengan tingkat kepercayaan tertentu. Ketiga, ada simulasi pengambilan sampel atau data scientist. Di era big data, para peneliti sering melakukan simulasi mengambil sampel berulang kali dari sebuah dataset besar. Dan itu berupa dataset fiktif maupun nyata ya, untuk menguji kestabilan sebuah model sebelum diterapkan ke dunia secara luas. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke kesimpulan. Nah, jadi distribusi sampling pada dasarnya adalah jembatan ilmiah yang memungkinkan kita memahami kondisi seluruh kelompok besar hanya dengan meneliti kelompok-kelompok kecil. Nah, inti dari konsep ini adalah bahwa meskipun kita mengambil banyak sampel yang berbeda, rata-rata dari seluruh sampel tersebut pada akhirnya akan mencerminkan nilai asli dari populasi secara keseluruhan. Berkat adanya teori limit pusat, kita memiliki kepastian bahwa selama ukuran sampel yang diambil itu cukup memadai, pola data akan selalu membentuk kurva normal yang stabil, tidak peduli seberapa berantakannya data aslinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa akurasi sebuah penelitian sangat bergantung pada seberapa besar sampel yang kita gunakan. Semakin banyak data yang diambil, maka semakin kecil tingkat kesalahannya dan semakin akurat pula kesimpulan yang didapatkan. Dengan memahami pola ini, seseorang peneliti dapat mengambil kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, meskipun hanya memiliki akses terhadap sebagian kecil data dari lapangan. Mungkin di sini ada mini quiz untuk menguji seluruh paham kita. Pertanyaan pertama, apakah syarat CLT agar distribusi sampling mendekati normal? Pertanyaan kedua, kapan FPC atau Finite Population Correction digunakan? Pertanyaan ketiga, apa perbedaan distribusi populasi dan distribusi sampling? Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.